Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gaby Jennifer Kaviati Bordudamani, NPM 215000167. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, angkatan 21 semester 3. Di sini saya punya tugas mata kuliah Manajemen Keuangan mengenai judul materi analisa manajemen keuangan. Di dalam analisa laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Yang pertama, kegiatan analisis laporan keuangan memiliki tahapan-tahapan dan metode-metode tertentu agar dapat mengubah informasi di dalam laporan keuangan menjadi suatu makna tertentu. Baru berikutnya, tujuan. Tujuan analisa laporan keuangan meliputi penyaringan informasi pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan perusahaan. Di mana penyaringan informasi berarti bahwa analisa dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara tidak langsung melalui laporan keuangan itu. Pemahaman berarti memahami profil perusahaan beserta kondisi keuangan dan hasil usahanya. Peramalan berarti analisa ditunjukkan untuk memperkirakan kondisi di mana keuangan perusahaan itu di masa depan. Berikutnya, pengambilan keputusan. Para pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi itu memerlukan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan itu. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan oleh para pengambilan keputusan itu. Kekurangan dan informasi yang ada di laporan keuangan adalah sifatnya menyajikan informasi di masa lalu atau bersifat sejarah. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis semacam ini mengharuskan seorang analisis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan dengan jelas tujuan analisis, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasarkan laporan. Yang kedua, keuntungan dan risiko-risiko keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. A. Rumusan masalah. Mendefinisikan pengertian analisis keuangan, menjelaskan tujuan dan manfaat analisa laporan keuangan. Menggambarkan bentuk-bentuk dan teknik analisis laporan keuangan, menggambarkan analisis perbandingan laporan keuangan, menjelaskan analisis tren, mendiskusikan analisis tren, presentasi per komponen, menggambarkan seluruh isi bab ini, dan sekaligus mampu untuk mendiskusikannya. B. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan di mana dapat mengetahui pengertian analisis laporan keuangan, mengetahui tujuan dan manfaat analisis, dan dapat mengetahui bentuk-bentuk dan teknis analisis, mengetahui analisis perbandingan laporan keuangan, dan dapat mengetahui analisis tren. Kita dapat mengetahui analisis presentasi per komponen, dapat mengetahui seluruh isi bab dan isi sekaligus mampu untuk mendistribusikan. Analisis manfaat. Kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat diskusikan dilakukan dengan secara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Kemudian analisis laporan keuangan itu juga bisa kita dapat melakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Di samping itu, analisis selalu ada laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode, misalnya ada 3 tahun. Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan, atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan yang lainnya. Berikutnya, hal ini dilakukan agar lebih tepat dalam menilai kemajuan
atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat bagi beberapa pihak dengan adanya. Yang pertama, analisa laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai dengan beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Analisis horizontal atau analisis dinamis. Dan kedua, analisis vertikal atau analisis statis. Dalam analisis horizontal, yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode, sedangkan analisis vertikal adalah jika kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam suatu laporan keuangan dan yang hanya meliputi satu periode. Laporan keuangan neraca untuk satu periode dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada perolehan aktiva baru, adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang, perubahannya bentuk aktif dari tetap lancar, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan dan biaya yang dikeluarkan, adanya penambahan atau pengurangan model saham, dan perubahan lainnya. Di hasil analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi. Kemudian hasil analisis ini dapat ditunjukkan dalam bentuk 1. Jumlah dalam rupiah, 2. Jumlah penurunan dalam rupiah, 3. Jumlah kenaikan dalam rupiah, 4. Perbandingan dalam persentase, 5. Perbandingan dalam bentuk rasio. Agar analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibuat kolom-kolom terlebih dulu. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkan satu sama lainnya. Bentuk kolom-kolom dapat analisis perbandingan secara horizontal. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sebagai berikut. 1. PT Rai Ibrahim Tbk. 2. Dan 2007 dalam jutaan.